Anggota Komisi 4 DPD RI Bapak Kiai Haji Muhammad Nuh MSP dengan tema pengawasan DPD RI terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah terkait desa. Toibah di Labuan Batu, Pak. Kemudian pesantren Bangil di Jawa Timur. Kemudian sempat juga berkuliah di Livia, Jakarta, Pak ya. Dan selanjutnya mengambil program studi pembangunan di Universitas Sumatera Utara dengan gelar MSc. Beliau juga adalah seorang pengurus, ya kita tahu, pengurus sebuah pesantren yang ada di Kabupaten Langkat, yaitu pesantren Al-Uswah yang terletak di daerah Kecamatan Kuala, tepatnya di Kelurahan Bela Rakyat. Siapa? Mereka dengan komitmennya sebagai senator juga sebagai pendidik. Beliau juga seorang penulis, ya menulis buku politik Islam dalam Al-Quran, Pak ya, seperti itu. Jadi nanti bisa berkoordinasi dengan beliau jika ingin mendapatkan artikel tulisannya. Kepada Bapak Muhammad Nuh, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Moderator, pembawa acara, Pak Kepala Kantor Perwakilan, kemudian dari Pemkab Langkat, dan pembicara kita dari Kementerian Keuangan ya. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pagi menjelang siang hari ini kita dapat bertemu. Tadi sudah diperkenalkan, sebenarnya saya dengan Langkat ini sangat dekat. Walaupun kemarin maghrib baru nyampe dari Jakarta, karena hari ini harus hadir di sini, tapi sebenarnya sejak tahun 98 kita wirawiri ke Kuala, ya, merintis pesantren Al-Uswah Kuala. Ditambah lagi Bapak Bupati kita, Bapak Syafandil, itu kawan di DPRD Sumatera Utara dulu. Saya 2 periode di DPRD Sumatera Utara, sehingga dengan demikian insya Allah kita tidak ada jarak ya. Saya bagian dari masyarakat Sumatera Utara, termasuk Langkat. Bapak dan Ibu-ibu, Bapak Kepala Desa dan perangkatnya, kemudian dari Pemkab dari Langkat. Perwakilan daerah memang tidak sepopuler DPR, ya, sehingga bisa jadi baru sekarang ketemu. Oh, ternyata itu makhluknya DPD RI itu, gitu ya. Karena memang dibentuk berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar kita 1999 sampai 2002, ya. Dari sana dibentuklah DPD RI dengan tugas-tugas yang secara umum ada kesamaan dengan legislatif, DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota, yaitu diantaranya adalah controlling, pengawasan, ya, kemudian budgeting, anggaran, dan legislasi buat undang-undang kalau di pusat. Hanya ini ada keterbatasan terkait dengan undang-undang atau legislasi. DPD RI berhak untuk mengusulkan prolegnas, ya, kemudian ikut membahas rancangan undang-undang yang terkait dengan kewenangan DPD RI, yaitu otonomi daerah, perimbangan ke pusat daerah, dan lain-lain. Tapi tidak ikut memutuskan. Nah, itu minusnya, ya. Tapi nggak bisa disalahkan, karena ketika undang-undang Undang-Undang Cipta Kerja, waktu RUU rancangan undang-undang Cipta Lapangan Kerja, disingkat menjadi RUU Cilaka, ya, Cilaka katanya. Nah, yang disahkan dengan amat sangat cepat di masa Covid. Lalu setelah disahkan digugat ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu inkonstitusional, bersyarat, tidak memenuhi persyaratan. Lalu kita katakan itulah kerjaannya DPR, gitu ya, buang badan kita.
Apa DPD nggak ikut bicara? Ikut, tapi kami tidak memutuskan. Ikut memutuskan. Jadi ada minus sedikit. Kemudian anggaran, budgeting, kita hanya memberikan pertimbangan terhadap RAPBN. Jadi Pak Presiden tanggal kemarin 15 Agustus ya menyampaikan RAPBN, nota keuangan RAPBN tahun 2026 di tahun 2025-nya, Agustus 2025. Lalu Pak Presiden menyerahkan ke DPR berkas-berkasnya dengan DPD, pimpinan DPD yang menyerahkan kepada kami ya, Komite 4 DPD RI bidang pengawasan APBN, perbankan dan perdagangan serta koperasi. Kemudian kita meminta masukan dari daerah sebagai pertimbangan terhadap RAPBN. Maka kita di DPD RI termasuk mendorong agar desa diotonomikan. Makanya 2014 muncullah Undang-Undang Nomor 6 tentang desa, ya, yang direvisi. Jadi kita sebenarnya DPD RI mendorong bahwa desa itu berdaya, desa itu lebih eksis begitu. Nah, kemudian kalau dilihat data nanti disampaikan bagaimana perkembangan dana desa. Tentu saja itu karunia Allah bagi kita syukuri. Sebenarnya DPD RI menginginkan para desa bisa berkreasi. Penelitian Bank Dunia, World Bank ya, tentang daerah-daerah di Indonesia, hal yang paling mempengaruhi kemajuan daerah itu pertama adalah inovasi dan kreativitas. Jadi supaya maju maka dikembangkan, diberi ruang agar bisa berinovasi. Kalau tanya Pak Kepala, kita tidak terlalu memerlukan tokoh yang karismatik, karena naik sepeda motor karisma dulu ya. Sekarang yang diperlukan tokoh-tokoh yang inovatif, naik Innova gitu ya. Tentu saja itu candaan. Jadi kreativitas dan inovasi itu diperlukan sekali. Yang kedua yang punya besar adalah penggunaan teknologi ya, supaya lebih singkat dan sebagainya. Yang ketiga jaringan, dan yang keempat baru sumber daya alam. Ternyata sumber daya alam itu pengaruhnya paling tinggi terhadap kemajuan daerah dibandingkan dengan hal-hal lain. Nah, tetapi tentu saja dalam bingkai NKRI kita tetap mengelolanya secara bersama-sama. Boleh dikritisi oleh para pakar, kita dengar, dan kita komunikasikan dengan para pihak tadi itu, termasuk kementerian-kementerian yang berurusan dengan desa. Ya, kita bersyukur sebenarnya ada BPKP yang mendampingi, yang melakukan pendampingan. Ini menarik sebenarnya menurut kita. Kami sendiri itu di DPD RI sering berkomunikasi. Salah satu pengalaman begini, di masa COVID tahun 2000, saya tadi dikenalkan sejak 2019 sudah anggota DPD, sekarang periode kedua. Pas COVID kita berada di daerah, rapat kita virtual, di antaranya rapat dengan Menteri Keuangan. Waktu itu masih Sri Mulyani, ya, oleh agak khas gayanya, gitu ya, Pak Purbaya. Nah, ketika itu baru saja tersebar di publikasi kita bahwa Pak Gubernur kita waktu itu, Pak Edi Rahmayadi, memindahkan tim medis dan tagihannya terlalu tinggi. Waktu itu karena rapat dengan Menteri Keuangan saya pertanyakan. Nah, wakil daerah itu begitu Pak, memperjuangkan daerah. Karena Perpu yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 menyebutkan sekian anggaran, maka saya katakan bahwa hak Sumatera Utara untuk pengobatan lain-lain itu tentu besar. Nah, dengan kejadian tadi, apa Bu Menteri menahan jatah Sumatera Utara? Itu kita peran pengawasan kita. Kata Ibu Sri Mulyani, tidak ada yang kita tahan. Hanya kalau masalah insentif tenaga medis itu usul. Nah, jadi gitu. Karena memang menyebar, ada macam-macam. Lalu kami berkoordinasi dengan BPKP.
ternyata ada masalah lain, ya ada masalah lain, tapi yang muncul seperti itu. Nah, jadi kita bersyukur ada bapak-bapak kita, tokoh-tokoh kita di BPKP yang melakukan pendampingan, dan saya yakin kalau ini kita kelola dengan bersama-sama, tujuan dari dana desa khususnya itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan. Tentu saja ada saja persoalan. Itulah kita perlu mendengar. Dan kami jadi ya, posisi DPRI adalah daerah. Meskipun kami menjaga pengawasan, kami tidak memenangkan daerah. Kali ini desa siapa? Dan kami mendorong terus agar kreativitas dan inovasi di desa dikembangkan. Walaupun trennya sebelum resentralisasi, yaitu realisasi ya, tetapi terus berjuang bersama-sama bersinergi untuk kebaikan daerah. Saya yakin nanti melalui diskusi kita ada kita akan mendapatkan kebahagiaan. Dan bagi kami di PDRI ini semua menjadi masukan untuk ketika kita diangkat dari sini memperbaiki peraturan dan sebagainya. Tentu saja kita ingin mendengarkan aspirasi dari lapangan. Saya pikir bagaimana Pak Bro, mudah-mudahan forum yang lain ini kita bisa manfaatkan. Terima kasih Bapak Kades, Ibu dan Hadirat, kita bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan kita semua tetap dengan kebaikan. Terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Kami Perpu yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 menyebutkan sekian anggaran, maka saya katakan bahwa hak Sumatera Utara untuk pengobatan lain-lain itu tentu besar. Nah, dengan kejadian tadi, apa Bu Menteri menahan jatah Sumatera Utara? Itu kita peran pengawasan kita. Kata Ibu Sri Mulyani, tidak ada yang kita tahan. Hanya kalau masalah insentif tenaga medis itu usul. Nah, jadi gitu. Karena memang menyebar, ada macam-macam. Lalu kami berkoordinasi dengan BPKP. Ternyata ada masalah lain, ya ada masalah lain, tapi yang muncul seperti itu. Nah, jadi kita bersyukur ada bapak-bapak kita, tokoh-tokoh kita di BPKP yang melakukan pendampingan. Dan saya yakin kalau ini kita kelola dengan bersama-sama, tujuan dari dana desa khususnya itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan. Tentu saja ada saja persoalan. Itulah kita perlu mendengar. Dan kami jadi ya, posisi DPRI adalah daerah. Meskipun kami menjaga pengawasan, kami tidak memenangkan daerah. Kali ini desa siapa? Dan kami mendorong terus agar kreativitas dan inovasi di desa dikembangkan. Walaupun trennya sebelum resentralisasi, yaitu realisasi ya, tetapi terus berjuang bersama-sama bersinergi untuk kebaikan daerah. Saya yakin nanti melalui diskusi kita ada kita akan mendapatkan kebahagiaan. Dan bagi kami di PDRI ini semua menjadi masukan untuk ketika kita diangkat dari sini memperbaiki peraturan dan sebagainya. Tentu saja kita ingin mendengarkan aspirasi dari lapangan. Saya pikir bagaimana Pak Bro, mudah-mudahan forum yang lain ini kita bisa manfaatkan. Terima kasih Bapak Kades, Ibu dan Hadirat, kita bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan kita semua tetap dengan kebaikan. Terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Kami